Para pemenang berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Wow, haleluya. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan mengikuti renungan malam seperti biasa. Malam ini saya akan mengangkat tema tentang umat pilihan. Kita tidak akan membaca dari firman Tuhan tertentu, tapi kita akan belajar dari beberapa firman Tuhan. Kita tahu Israel adalah umat pilihannya Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Padahal ada segitu banyak bangsa di muka bumi ini. Kenapa kok Israel itu dipilih oleh Tuhan menjadi umat yang dikasihinya? Mari kita coba belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, kenapa Israel menjadi umat pilihan? Yaitu karena orang Israel hidup bergaul dengan Allah. Nah, jauh sebelum bangsa Israel ini hadir di muka bumi, bahkan nenek moyang mereka sudah hidup bergaul erat dengan Allah. Kita baca bersama-sama dari firman-Nya di kitab Kejadian 6. Kita buka Kejadian 6. Kejadian 6 ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi cikal bakal bangsa Israel, nenek moyang dari Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Nuh. Seperti kita baca di kitab Kejadian, khususnya di pasal 6, orang-orang di zaman Nuh ini hidup mendukakan hati Tuhan. Hanya Nuh yang dibilang hidupnya benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Hidup Nuh ini senantiasa taat kepada Allah. Sebagaimana tertulis di Kejadian 6 ayat yang ke-22, tertulis di firman Tuhan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh bahkan taat, tidak bertanya sama sekali apapun yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Walaupun hari itu, saat itu, saya yakin pasti diolok-olok dengan orang-orang di sekitarnya. Ngapain kamu bikin bahtera di daratan begini? Pasti banyak yang membuli dia, mencemooh dia. Tapi Nuh tetap taat dan yakin, punya iman bahwa jika Allah yang menyuruhnya, maka wajib hukumnya untuk ditaati dan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah karena mereka senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Ini kita bisa baca di firman-Nya di Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Ini perikop tentang pengutusan Musa oleh Tuhan. Bunyinya, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi mereka tidak berseru-seru kemana-mana, mereka tidak cari yang lain, orang-orang pintar, atau kepada ilah-ilah lain yang buatan manusia, tetapi mereka berseru-seru kepada Allah. Mereka terus menjalin komunikasi dengan Allah, sekalipun 430 tahun itu begitu lama mendera hidup mereka jadi budak di Mesir. Nah, dengan komunikasi yang intens itu mengetuk hati Allah untuk menolong mereka dan menjadikan mereka umat pilihannya. Kemudian yang terakhir, Israel menjadi umat pilihan Allah karena dipilih oleh Allah sendiri. Ini bisa kita baca kembali ke kitab Kejadian. Kejadian 17 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Firman ini adalah cikal bakal terbentuknya Israel karena Abraham dipanggil Allah dan kemudian diubah namanya menjadi Abraham dan ditetapkan oleh Allah sendiri menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kenapa? Karena dia meresponi Allah, dia taat kepada Allah, dia terus berkomunikasi dengan Allah sehingga ketukan hati Allah di hidupnya itu diresponi dengan baik oleh Abraham dan dia dipilih, ditetapkan oleh Allah menjadi umat pilihannya dan Allah berjanji untuk menjadikan dia bangsa yang besar. Ini juga dikuatkan lagi oleh pernyataan Tuhan Yesus sendiri di kitab Yohanes. Kita buka di kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Bunyinya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan seterusnya. Jadi kalau Anda dan saya hari ini sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihannya, jangan sia-siakan. Jangan kau buang, kau tukar, kau pertaruhkan dengan apapun yang dari dunia. Karena keselamatan, karena semua yang datangnya dari Allah itu akan mendatangkan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita, meskipun mungkin hari-hari ini rasanya kok tidak mengenakkan bagi hidup kita. Jadi pilihan ada di tangan saudara dan saya, apakah kita akan terus mau jadi umat pilihannya, atau kita akan menggenapi firman Tuhan yang terdapat di Matius, ada di Matius 22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita jangan mau hanya jadi yang dipanggil saja, tapi kita harus jadi yang dipilih juga. Kita selesaikan pertandingan iman kita, masuk garis finish, dan kita menerima mahkota kehidupan. Amin firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.